Inke Grobogan. Os. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Jateng TV dimanapun Anda berada, khususnya warga Grobogan. Salam Grobogan hebat. Pemirsa Jateng TV, saat ini kru Jateng TV berada di kuliner Sukarasa, masakan Jawa, dan di sini memang spesialis untuk menu-menu Jawa. Ada juga gurami goreng, ada juga nila dan sop yang cocok untuk masyarakat Grobogan dan sekitarnya. Oke pemirsa, barusan berlangsung musyawarah Kabupaten Inkai Institut Karate-Do Indonesia Kabupaten Grobogan, dan dari hasil musyawarah pemirsa telah terpilih Dr. Agus Pramono SHMH sebagai ketua untuk periode 2025-2029 secara penetapan. Dan tadi musyawarah berlangsung secara keluargaan dan penuh komunikasi yang fair pemirsa. Untuk lebih jelasnya, di sebelah kiri saya sudah ada beliau Pak Agus Pramono yang ditetapkan sebagai ketua Inkai untuk periode 2025-2029. Langsung kita sapa pemirsa Jateng TV. Selamat sore Pak Agus. Selamat sore Mas Imam. Gimana kabarnya Pak Agus? Baik dan sehat. Beliau guru saya pemirsa ketika saya sekolah di SMA Kristen Purwodadi, lulus tahun 1990. Dia sampai sekarang masih energik karena banyak prestasi Pak Agus yang telah diaraih, terutama di bidang bela diri Pak Agus ya. Dan saya juga heran sampai sekarang dia masih aktif menekuni di Inkai, di seni bela diri Inkai. Oke Pak Agus, setelah penetapan dari kepengurusan di Inkai Kabupaten Grobogan, Pak Agus Pramono terpilih sebagai ketua untuk periode 2025-2029. Program apa Pak Agus yang kira-kira jenengan akan laksanakan? Silakan disampaikan untuk pemirsa Jawa Tengah, khususnya warga Grobogan, Pak Agus, silakan. Terima kasih Mas Imam atas perhatian pada keluarga besar Inkai Kabupaten Grobogan, bahwa tadi barusan ditetapkan saya sebagai Ketua Umum Inkai Kabupaten Grobogan secara kekeluargaan. Dan Inkai Grobogan ini salah satu daripada organisasi karate yang ada di Grobogan, karena di Grobogan ini ada sekitar 9 ya, 9. Ada Inkai, ada Gabdika, ada Inkanas, ada Inkado, ada Lemkari. Jadi tergabung dalam wadah Porki ya. Jadi ke depan 4 tahun ya, 2005-2009 nanti saya memimpin Inkai Kabupaten Grobogan ya. Ini yang jelas dalam waktu dekat memang kami akan segera mengadakan penataran wasit juri ya, karena untuk sebagai wadah para wasit juri yang ada di Inkai ini nanti bisa memimpin kalau ada kejuaraan-kejuaraan. Dan kami memang dalam waktu dekat akan mengadakan kejuaraan khusus Inkai dulu ya. Inkai antar anggota Inkai dulu, nanti rutin memang kami sudah sering mengadakan pengiriman atlet-atlet baik ya di tingkat
kabupaten, provinsi maupun tingkat nasional. Kalau di Kabupaten Grobogan Pak Agus, itu tujuannya itu base campnya Inke itu di mana Pak Agus? Biar masyarakat Grobogan tahu kalau ada anaknya tertarik untuk seni bela diri, mungkin bisa diarahkan ke Inke. Itu base campnya di mana Pak Agus? Ya. Inke Kabupaten Grobogan itu ada beberapa ranting ya, karena di bawah pengurusan kabupaten itu ada ranting. Ranting yang di dalam kota itu ada ranting kiblat ya, sebelah luas ya. Di situ latihannya hari Selasa dan Jumat. Mulai setengah 4 ya, setengah 4 sampai setengah 6. Ya kadang-kadang molor sedikit jam 4 sampai jam 6 tuh seperti itu ya. Kemudian ada juga di SMP Negeri 5. Kemudian ada di SMA Kristen, kemudian ada di SD Kristen, kemudian juga ada di Toroh ya, di Toroh. Toroh ini di SMP Kristen kalau nggak salah. Ya. Kemudian kami dalam waktu dekat akan segera sosialisasi ke kecamatan-kecamatan, mungkin ke desa-desa ya. Memang kami ada keterbatasan pelatih ya. Kami punya ada berapa sih Pak yang sudah di karate ini ada istilah kalau istilah dan ya, dan itu ada dan 1 sampai dan 3 itu simbai, dan 4 sampai dan 6 itu shinsei ya. Kalau 7 ke atas ya, kalau sihan itu nanti ada pemilihan khusus yang diatur oleh pengurus pusat. Nanti kalau sihan itu sudah menjadi guru ya, jadi guru. Jadi kami punya shinsei 1 ya, 1 ya, ini shinsei Kowarsito ya. Kemudian ada simpai kurang lebih ada 13 ya, ada 13 ya, 13 simpai dan 1 sampai dan 3. Saya sendiri dan 2 ya, saya sendiri dan 2. Dan memang keikutsertaan Inke di Kabupaten Grobogan ini sudah cukup lama ya. Dulu di Grobogan itu yang aktif di awal-awal tahun 70-an itu ya Lemkari sama Inke dulu. Dua ini dulu. Akhirnya teman-teman dari Semarang maupun dari daerah lain kemudian bergabung di organisasi tingkat provinsi dan pusat. Ini sekarang menjadi 9 ya, jadi 9. Jadi yang jelas kami punya atlet nasional 2 ya, punya 2. Kemudian kemarin juga kejuaraan di Purwokerto ya, jadi udah ikut di tingkat nasional ya. Kemudian kalau di tingkat provinsi kami juga sering mengirim. Jadi 4 tahun terakhir ini kami disibukkan dengan kejuaraan-kejuaraan ya, baik yang O2SN itu yang diselenggarakan oleh Dignas juga kami ikut, kemudian juga di tingkat umum itu. Oke Pak Agus, barusan itu Forky mengadakan kejuaraan Piala Kapolres kemarin. Itu menurut catatan saya itu Inke di peringkat 4. Itu kalau melihat sejarahnya, dahulu itu kan Lemkari sama Inke Pak Agus. Kenapa sampai hanya bisa meraih peringkat 4 saja Pak Agus dengan perolehan 5 medali emas, 7 perak dan 2 perunggu. Kemudian disusul peringkat kelima itu Lemkari dengan 5 emas, 2 perak dan 2 perunggu. Sedangkan untuk peringkat 1 itu didominasi organisasi-organisasi baru seperti Inkanas, ada Warrior, ada Gendon Ryu Factor. Itu gimana bisa terjadi seperti itu Pak Agus? Terima kasih. Jadi pasang surutnya Inke ini ada jayanya, ada pasang surutnya pada tahun saya jadi sekretaris itu mulai wakil sekretaris dulu ya, tahun 89. Dulu pernah dipimpin Pak Dr. Seswati, pernah dipimpin
pertama kali Pak Musli memang ya, almarhum ya Pak Musli, Pak Dr. Sis, kemudian Pak Bambang Purwanto. Setelah Pak Bambang Purwanto ini Pak Joko Pangkat ya, dan ini gantian saya. Jadi pernah memang beberapa tahun terakhir itu sempat ya pelatih-pelatih ini sempat ya katakanlah tidur sejenak ya. Akhirnya kita bangkitkan lagi sebelum corona ya. Sebelum corona itu teman-teman yang dan satu lama itu kita undang, kita ajak kerjasama lagi, sehingga kita sudah melahirkan atlet-atlet nasional walaupun memang terbatas ya. Jadi jangka panjang kami memang selain kualitas juga nanti kuantitas ya, segi jumlah. Jadi kalau kami hanya punya pelatih 13 itu memang ada keterbatasan ya. Jadi nanti kalau bisa minimal ya setiap pelatih itu punya tujuh sendiri-sendiri, mempunyai katakanlah 20 idealnya itu idealnya pelatih itu berapa Pak untuk organisasi karate di daerah? Ya sebetulnya nggak ada batasan ya. Yang jelas di INKA ini sepanjang semangatnya ada 20 peserta itu bisa mendirikan ranting menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. 20 itu satu pelatih cukup bagus ya? Ya satu atau dua ya. Jadi dulu waktu kami masih SMA dulu ya, sabuk coklat itu sudah peng-pengan dulu ya. Ya itu tahun 80-an ya, tapi dengan era perkembangan ini dituntut untuk melanjutkan, nggak ada usia ya, artinya batasan usia berapapun latihan itu tetap nggak ada batasan umur ya. Jadi nanti kalau ujian dan sama, yang tua ya dikelompokkan tua, yang muda ya yang muda gitu. Ya pemirsa, setelah ditetapkannya Pak Agus Pramono sebagai Ketua Umum INKAI Kabupaten Grobogan, beliau dalam waktu dekat mempunyai program untuk mengaktifkan kembali cabang-cabang INKAI yang ada di kecamatan, dan sekarang di desa sekarang kesadaran olahraga cukup tinggi, bahkan mayoritas desa memiliki gedung serbaguna Pak Agus, dan itu bisa dimanfaatkan. Tinggal bagaimana disosialisasikan INKAI sampai ke elemen tingkat desa Pak Agus ya. Siap. Agar target di tahun 2025 kira-kira apa yang bisa didapat oleh INKAI, kita lihat yang satu ini dulu. Personalianya yang menjadi pengurus INKAI Kabupaten Grobogan untuk 4 tahun ke depan. Sekarang kita kembalikan kepada penyebutan pemilihan nama, berarti sudah orangnya untuk ketua umumnya. Tadi Pak Sony mengusulkan Dr. Agus Pramono SHMH, Pak Ayu ikut. Terus yang lain berarti kiblat, Dujung kiblat, Agus, Satria Utama ikut, Bagus berarti. Mana lagi yang belum? SMP 5 Bagus, Pak Dwi Bagus. Berarti ini semuanya sepakat dengan Ketua Umum Saudara Dr. Agus Pramono SHMH. Sepakat? Sepakat? Baik. Kita tetapkan Ketua Umum sudah terpilih, Bapak Dr. Agus Pramono SHMH selaku Ketua Umum INKAI Cabang Kabupaten Grobogan 2025-2029. Ini berita acaranya sudah kita siapkan, nomor 07 BA Muskap 3 2025 tentang penetapan dan pengesahan Ketua Umum. Kembali bincang-bincang kita dengan Pak Agus Pramono, Ketua Umum INKAI tahun 2025-2029 Kabupaten Grobogan. Pak Agus Pramono selalu simpek yang siap di lapangan. Kalau dulu itu INKAI itu fisiknya Pak Agus ya, kan saya melihat itu ya, fisiknya yang memang luar biasa. Kalau lihat orang-orang INKAI itu
performanya tuh kelihatan sekali gitu kan, karena saya melihat fisiknya tuh luar biasa kalau pas latihan sebelum masuk ke arena lapangan itu. Kira-kira kejayaan dulu yang pernah diraih Pak Agus di dekade 80-90 itu untuk tahun 2025 itu target Pak Agus Pramono sebagai Ketua Umum Grobogan itu kira-kira apa Pak Agus? Ya, terima kasih. Kami memang punya atlet nasional ya, artinya Simpek Garuda itu sudah sampai ke PON ya, itu sama Mbak Ayu. Ini Mas Garuda ini dulu mewakili Jawa Tengah ya. Nah sekarang sibuk melatih di Ranting Jetis dan Ranting Grobogan ya. Kemudian disusul ini ada Mas Gane ya. Nah, ini regenerasi ya. Mas Gane masih sekolah di SMA ya. Oh, Mas Gane masih pelajar SMA ya? Masih pelajar. Jadi ini aset ya. Iya. Tinggal di mana kalau Mas Gane itu Pak? Mas Gane ini di Danyang. Ya, Mas Gane di Danyang. Ini sama adiknya ya. Ini juga sama-sama juara nasional berdua ini. Jadi nanti kita harapkan tahun 2025 ini setiap ada event yang tidak terlalu jauh ya, dan kalau ada anggaran kita pasti mengirimkan atlet-atlet kita untuk berlaga ya. Jadi paling sering itu rutin ya kejuaraan di kita sendiri ya, di internal loh ya. Internal ya kemarin. Ya. Kalau Popda kemarin Pak Agus, Popda itu prestasinya gimana? Popda kemarin. Popda itu kita tetap masih punya nama ya, kita sudah punya warna ya di Grobogan ini. Jadi selain Inkanas ya, ada juga ASKI ya. Kita itu juga sudah mulai gaungnya ya. Ya, juga kita mulai punya warna di Kabupaten Grobogan ya. Diharapkan nanti dalam jangka pendek ini jelas kami upayakan untuk bisa mengirim calon-calon atlet nasional ya. Jadi kita selalu berupaya terus, dan Simpevia ini menggembleng adik-adik kita itu di duduknya di Danyang kalau Simpevia ya. Jadi itu selain hari Selasa dan Jumat, untuk yang di pusat ya, di kiblat itu sana ada latihan khusus untuk para khusus atlet ya. Jadi ditambah ya, tidak hanya dua hari seminggu tetapi ditambah ya itu. Jadi harapan kami dalam waktu dekat selain kami meningkatkan kualitas ya, kita juga meningkatkan kuantitas di jumlah ya. Jadi kalau di Kabupaten Grobogan nanti merata, saya kira kita nanti bisa berjaya seperti tahun-tahun 90-an ya. Jadi dulu hanya dua kalau pertandingan ya, Inka sama Lengkari ya. Ini dulu almarhum Pak Trioso dulu ya. Nanti kita harapkan 4 tahun terakhir saya mimpin ini nanti Inke Kabupaten Grobogan bisa berjaya, terutama bisa masuk di tingkat nasional ya. Jadi nanti kalau ada kejuaraan-kejuaraan yang dari kemarin memang kita ngirim di Purwokerto ya, ini kejuaraan Porki ya, ini rutin Porki maupun Inke ada rutinitas ya. Ini Bambang Raya Cup istilahnya ya. Ini Piala Pak Bambang Raya. Kemarin kita bergabung di Jawa Tengah dan peringkat 1 kemarin ya, kita bergabung di Inke Provinsi ya. Jadi bergabung akhirnya menjadi peringkat 1. Terima kasih. Ya. Kalau selama ini Pak Agus, kan caburnya kan Forky Pak Agus ya. Terus kepedulian Forky dengan organisasi karate yang ada di bawahnya, baik Lemkari, Inke, Inkanas, Gabdikas, Toyu itu semana Pak Agus kalau menurut pengamatan dan penilaian Pak Agus ya? Iya, jadi Forky ini kan organisasi yang menaungi organisasi karate ya
di wadah-wadah itu tadi, ada Inke, ada Lemkari, ada Waduket dan lain-lain itu. Dan Porki ini kalau di Grobogan ini juga nyengkuyung ya, nyengkuyung. Jadi Porki ini menjadi dinaungi organisasi karate tadi, dan sampai hari ini Porki Grobogan ini hubungannya baik dengan, termasuk dengan KONI maupun dengan pemerintah kabupaten, karena saya dulu juga pernah jadi ketua sebentar menggantikan Pak Nyoman ya, di ketua. Terus sekarang digantikan Mas Andri ya sekarang ya, barusan ini Mas Andri jadi ketua juga. Mas Andri juga dari Inka juga ya, ini belum lama ya. Mas Kedo. Iya betul. Jadi hubungannya baik sekali, bahkan kalau ada bantuan dari kabupaten selalu melibatkan yang organisasi yang jadi musyawarah itu berjalan bagus, lancar, berjalan lancar. Jadi Porki dengan cabang-cabang karate jadi baik hubungannya. Jadi sampai hari ini pun Porki dengan organisasi karate itu berlangsung baik, karena pengurusnya itu campuran jadi kalau yang jadi ketua Inke, yang lain nanti non Inke. Sama juga di Semarang juga begitu. Kalau di Semarang ada 15 organisasi karate, kalau di sana di sini 9 ya. Jadi bisa bertambah sepanjang memang ada organisasi, ada teman-teman yang punya link di pusat maupun provinsi nanti ada organisasi karate yang baru. Terima kasih. Oke pemirsa, ternyata Inke tetap mewarnai Porki yang ada di Grobogan, baik event-event skala kabupaten, provinsi, dan nasional. Dan prestasi yang diraih Inke juga tidak mengecewakan pemirsa, bahkan sampai juara nasional. Kalau melihat fenomena kenakalan remaja sekarang Pak Agus, dan kita lihat di televisi, di media sosial itu maraknya geng motor, maraknya tawur antar pelajar, itu dipicukan karena emosional, kurangnya bimbingan baik di lingkungan keluarga, sekolah, atau masyarakat. Itu menurut Pak Agus, padahal sekarang kan sudah ada wadah seni bela diri yang bisa melampiaskan emosi anak-anak. Itu kira-kira menurut Pak Agus, itu kenakalan-kenakalan itu bisa nggak Pak Agus ditanggulangi, diwadahi di organisasi bela diri Pak Agus? Ya, jadi organisasi karate ini sebetulnya bisa masuk pada berbagai usia ya, baik di SD, SMP, SMA maupun umum. Jadi remaja yang sekarang ini masuk di geng-geng itu yang kadangkala negatif, saya kira bisa diarahkan. Yang arahkan otomatis orang tua termasuk lingkungannya, dukungan orang bisa ikut bergabung di olahraga karate, sehingga tenaganya yang masih muda-muda itu tersalurkan di dalam wadah pertandingan. Jadi kalau mereka bergabung untuk yang neko-neko kan menjadi bisa terkontrol Pak. Kalau ada yang teruskan sampai ke kriminal maupun tindak pidana kan jadi repot Jadi maka untuk mengantisipasi, para orang tua yang tadi ada di Grobogan bisa memilih ya, syukur di tempat kami di Inke. Siap menerima. Kalau yang di dalam kota tadi ada di Kiblat yang ruangannya cukup besar, tetapi Kiblat itu awal mulanya di tempat Pak Joko Pangkat, tapi karena sekarang udah kita sewakan di Wisuda Budaya, ini milik pemerintah. Jadi kami tiap Selasa dan Jumat kita latihan di situ. Ya sekitar 50-an ya, tapi kalau 100 cukup sebetulnya itu ya. Jadi nanti kita masih ingin membuka ranting-ranting yang baru. Terima kasih. Oke, terakhir Pak Agus, harapannya ke depan untuk khususnya untuk Inke di bawah kepemimpinan Pak Agus untuk ke depan serta masyarakat Grobogan
dengan adanya Inke yang sudah masuk di cabur Forgi Kabupaten Grobogan, itu kedepannya seperti apa Pak Gus? Ya, baik, sebetulnya karate ini kan salah satu bela diri di mana tujuannya tidak hanya untuk bagaimana mereka juara ya, tapi untuk mendidik mental ya, mendidik mental, Tanggung jawab, sehingga disiplin. mereka-mereka yang ikut di karate ini punya tanggung jawab yang tinggi, berlatih ya. Nanti ada beberapa tempat, misalnya khusus pengen di pelatihan ya, nanti pelatih khusus di wasit juri, ada wadahnya wasit juri ya. Saya juga termasuk di situ, saya juga ikut di wasit juri Kabupaten Grobogan. Jadi kalau ada pertandingan itu sekarang sudah punya sekitar 30 wasit juri ya. Jadi kalau di Grobogan ini punya acara, saya kira sudah bisa dilaksanakan di Kabupaten Grobogan. Jadi nanti harapan kita mencetak generasi yang bisa diharapkan oleh bangsa dan negara, tidak bermental tempe seperti tadi ugal-ugalan di jalan ya, tapi hal-hal yang positif ya, yang mana nanti kalau mereka sekolah dengan baik, latihan dengan baik, prestasi, maka pemerintah akan memperhatikan, bahkan kalau juara itu gratis ya, kuliah gratis ya. Jadi kami juga, kebetulan saya ngajar ya di S2 Hukum Malang, jadi mahasiswa kami yang prestasi jadi gratis ya, kalau juara nasional gratis, biasanya ada kriteria ya. Jadi kalau juara nasional nggak usah bayar. Tapi selain itu toh pemerintah sekarang banyak memberikan beasiswa melalui KIP itu ya. Jadi dengan adanya 20% anggaran untuk pendidikan, kadang masuk kepada termasuk yang tidak mampu kebagian untuk beasiswa ya itu. Jadi harapan kami Inke jaya lagi di Kabupaten Grobogan, bisa mewarnai di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Ya, pemirsa Jateng TV, khususnya warga Grobogan, podcast kita dengan Pak Agus Pramono sebagai Ketua Umum Inke Kabupaten Grobogan terpilih untuk periode 2025-2029. Semoga kepemimpinan Pak Agus Pramono membawa Inke lebih maju, lebih jaya, dan masa-masa keemasan Inke ke depan akan beliau bangkitkan, pulihkan kembali. Ya. Terima kasih waktunya masyarakat Grobogan. Silahkan untuk berlatih di Inke yang ada di depan luas kiblat atau di gedung wisuda. Salam karate, os. Ya. Terima kasih Pak Gus waktunya. Tendun masih mampu. Sukses selalu Pak Gus ya. Ya, dari Resto Sukarasa Purwodadi Grobogan, saya Imam Suranto selaku reporter, Puji Daryana melaporkan. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jateng Gayeng.